Sekarang yang mau gue tanya sama lu dari Barcelona adalah apa sih yang buat lu tuh ngefans banget sama Barcelona? But it's Messi, it's Iniesta, and the Chelsea fans cover their eyes in horror. Oke sahabat Nebula Soccer, jadi dalam video kali ini gue bakal nanya-nanya sama brother gue. Oke brother, selamat malam. Malam bro. Gimana? Apa kabar lu? Alhamdulillah sehat. Lu gimana? Ya alhamdulillah sehat-sehat. Kabar? Oke brother, jadi Nebula semoga pada sehat-sehat semua ya. Amin. Semoga kita berdoa bersama ya kan, semoga virus corona ini segera berakhir ya kan. Amin ya robbal alamin. Oke brother, jadi apa nih? Gue mau nanya ini sama lu. Gue cuma mau nanya 2 pertanyaan doang sih. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu gimana sih awal kisah atau sejarah lu tentang sepak bola? Jadi maksudnya ya lu awal main bola tuh umur berapa sampai akhirnya lu tuh bener-bener suka sama sepak bola segala macam. Terus pertanyaan kedua nih, lu kan pecinta sepak bola ya kan? Pasti dong. Dan lu adalah Vizca Barca ya kan? Oh iya. Musuh bebuyutan gue. Oke. Jadi pertanyaan kedua itu gimana sih menurut lu dampak virus corona ini terhadap sepak bola? Lu tahu sendiri kan kita udah hampir 3 bulan ini nggak ditemenin sama sepak bola gitu kan. Jadi gimana sih menurut lu dampaknya gitu? Jadi langsung ke pertanyaan pertama aja nih. Oke, gini bro. Ya sobat Nebula, gua itu suka bola dari umur 6 tahun. Waktu masuk SD. Jadi waktu itu di sekolahan gua itu kayak ada ekskul gitu tentang futsal gitu ya. Jadi futsal sama sepak bola itu beda tipis lah. Jadi awal futsal dulu. Jadi kan gua main futsal tuh gua latihan setiap minggu gitu. Dan akhirnya gue suka bola karena menurut gue ini suatu hal yang menyenangkan gitu, yang bisa membuat gue tertidur sampai saat ini. Tapi kalau tahu bola banget itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD gue tahu tuh tentang klub-klub Eropa ya, sama Manchester United, Barcelona, terus main di era itu gitu. Jadi sampai saat ini ya sepak bola itu udah bagian dari hidup gue lah istilahnya gitu ya. Apapun itu pasti ada sepak bola gitu dalam sejarah hidup gue gitu. Tapi lu kecil tuh sempat ini nggak kayak ikut SSB gitu atau gimana? Oh pernah. Jadi dulu gue itu waktu SMP ya, waktu masuk SMP gue pernah SSB di Pelita Jaya. Pelita Jaya mana tuh? Pelita Jaya di Bintaro waktu itu. Jadi gue waktu itu masuk tuh bener-bener senang banget bisa latihan gitu loh. Bisa main di lapangan rumput tuh beda banget sama di lapangan futsal gitu. Jadi atmosfernya juga beda, terus latihannya juga beda gitu. Jadi suatu pengalaman yang luar biasa banget maksudnya bisa gabung di Pelita Jaya waktu itu. Terus menurut lu nih enakan futsal atau bola sih? Enakan futsal atau sepak bola? Kalau ditanya lebih enak pribadi gue lebih prefer sepak bola karena gue itu tipikal orang yang dribbling man, jadi gue tuh bisa kayak sprint, acceleration gitu loh. Jadi kalau misalkan sepak bola itu kan ruang kita kan lebih luas gitu ya. Kalau kita di sayap aja, tapi ruang kita tuh lebih luas. Kalau misalkan di futsal kan kayak lebih prefer ke main passing ball gitu ya kalau di futsal gitu. Cuman ya gue karena memang jarang yang main di lapangan rumput, jadi ya lebih sering main futsal gitu bro. Lo
Berarti mulai aktif futsal itu dari SMP ya? SMP gue mulai futsal ke SMP itu. Nah, Ya, lu selama zaman aktif awal selama aktif di SD dunia pertama. SD. SD pertama SD. Berarti lu SD SD gue udah pernah ikut turnamen? udah ikut turnamen futsal ya. Udah juara juga walaupun nggak sering. Yang penting kan experience-nya ada gitu. Nanti dapat kebahagiaan gitu dari sepak bola, dari futsal gitu. Pernah apa istilahnya kayak ya tau lah ya, kita kan kalau yang namanya olahraga ya, futsal atau sepak bola itu kan ada yang namanya cedera. Atau Oh pernah nggak pasti. sih lu ada kisah, ada cerita yang sampai sekarang nih ya, dari awal lu main futsal atau main sepak bola tuh lu pernah ngalamin sebuah cedera yang menurut lu nggak enak gitu loh? Oke. Jadi gua pernah belum lama sih sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi 2 tahun yang lalu gua lagi main futsal di eh, halaman komplek perumahan gua. Gua waktu itu main sama anak komplek gua main futsal ya. Lapangannya itu lapangan beton gitu ya. Pada Heeh. saat itu gua lagi bawa bola segala macem. Gue di tackle terus gue salah jatuh. Jadi yang gue langsung jatuh tuh kena hidung gue gitu. Nah itu hidung gue terus itu berdarah-berdarah segala macam kan. Gue udah panik segala macam. Dan akhirnya gue vakum dari kita karena kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. bulan. Karena gue juga futsal. Karena ya hidung gue kan apa ya sampai bengkak gitu deh gara-gara jatuhnya bentur beton itu. Jadi ya itu salah satu pengalaman yang ya menyedihkan ya, cuman ya itu sepak bola bawa resiko. Ya Ini dapat kebahagiaan semua tapi emang ada juga ada. resiko sih. Iya dong. Terus apa pernah nggak sih kayak apa istilahnya lu bercita-cita gitu kan, kapan gitu ya gue bisa ikut dalam futsal, liga futsal atau liga bola, atau ya seenggaknya gabung ke salah satu klub futsal yang terkenal atau di tim sepak bola yang terkenal atau bahkan tim nasional gitu. Pernah nggak sih lu punya keinginan kayak gitu? Bagi seluruh fans, bagi sobat bola sekalian, terutama gue juga, pasti kalau kita menikmati sepak bola dengan benar-benar nyaman, bahwa pasti pengen jadi seorang pemain bola atau sepak player gitu ya. Ya gue juga pernah punya keinginan untuk uh, kemudian itu sampai bisa nebus timnas gitu ya kan suatu hal yang membanggakan gitu. Cuman ya, ya mungkin takdir gue bukan menjadi pemain bola gitu. Cuman nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa punya hal lain di dalam sepak bola. Gitu. Jadi nggak harus jadi atlet itu sendiri. Gitu. Sekarang apa ya? Gue tahu sih, gue nggak usah nanya lagi. Salah satu klub bola yang lu suka itu Barcelona tuh lu, gue udah nggak usah nanya lagi lah. Oke. Okay. Sobat bola, ini sebenarnya pertanyaan yang luar biasa harus gue jawab ya. Nah iya Tapi emang. walaupun gue fans Barca, sobat bola, kalau misalkan beda pendapat, silahkan komen aja nggak apa-apa ya. Kritik aja juga boleh kok. Ini kan pendapat gue. Bully Jadi juga gini, boleh, bully juga boleh, nggak masalah. oh iya, Manusia itu dibully sampai nggak masalah bro. Samsung gimana? Jadi gini, gue itu jadi kita buka-bukaan nih. Jadi gue itu klub pertama yang paling gue suka tuh sebenarnya MU, Manchester Hmm. United. Ini sebelum Barcelona nih, MU itu klub pertama kali gue suka banget sama yang namanya Rooney. Ya lu tahu siapa itu Wayne Rooney kan, sobatnya gue. Nah, salah satu striker top ya yang sekarang sampai saat ini masih main. Jadi gue itu suka sama MU karena mungkin pada saat itu benar-benar familiar gitu dibandingkan klub yang lain. Nah, sampai-sampai gue tuh bener-bener apa ya
gue tuh kayak waktu MU pengen datang ke Indonesia tuh tahun 2007 itu gue bener-bener senang banget tuh. Lo tau kan yang kata MU datang ke Indonesia tapi nggak jadi. Oh iya, gara-gara Yang bom ada di Malaysia bom itu ya? Iya. Yang di Charlton itu ada bom, wah itu gue bener-bener marah itu. Aduh kecewa nggak jadi MU. Nah itu awal gue suka MU. Nah terus tiba-tiba gue ngeliat nih Barcelona. Jadi sebenarnya kalau lu bilang kenapa gue suka Barcelona karena Messi bukan karena Messi tapi karena permainannya. Gue ingat banget gue tuh suka sama Barcelona tuh di era 2010 itu eranya Pep. 2010. Yang treble winner. Oh Yang iya treble iya iya winner, iya. ya yang lawan Manchester United di final. Yang MU Itu masih Sir Alex bukan sih? ya Sir Alex. Gue lupa itu treble winner atau treble winner 2011 itu. Pokoknya 2009 itu Barca itu juara Champions ngalahin MU 2-0. Gue nonton itu pertandingannya yang Messi header itu golnya. Jadi gue tuh suka Barcelona-nya itu karena Pep ya. Dia Karena itu Pep. ya, karena Pep mencetuskan Tiki Taka itu kan awalnya kan laga sejarah segala macam awalnya kan Johan Cruyff kan gitu. Nah itu gue mulai suka tuh gaya permainan Barcelona ya kan dengan tiki takanya, prosesinya, dia bisa menguasai bola gitu. Nah, menciptakan chance ya kan gue paling suka tuh sebenarnya jauh sebelum Messi itu yang paling menonjol trio midfieldnya itu dewa banget di era itu menurut pendapat gue. Busquets, Xavi, Iniesta itu menurut gue trio midfielder terbaik sepanjang masa menurut pendapat gue. Pendapatnya gue kan beda-beda ya sebenarnya. Iya. Karena mereka ini saling melengkapi gitu loh. Busquets itu misalnya di defender, dia itu pengalir bola dari defense ke attack ya kan. Dia itu lebih ke ya holdingnya gitu lah, pertahanannya di midfield. Nah kalau Xavi itu dia lebih kepada pemain yang nyari ini, yang ngalirin bola, passing terus. Jadi dia pergerakan dia itu untuk nyari ruang orang gitu. Jadi dia sering banget nyari ruang. Dia sebenarnya tipikalnya mirip sama Iniesta. Cuman Iniesta lebih stylish. Dia lebih ya kalau bisa dibilang zaman sekarang playmaker lah gitu. Iniesta lebih ke playmakernya. Gue pot.